Haleluya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Juga selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GP Victory yang ada di Metro Permata 1 dan sekitarnya. Salam, kembali bertemu kita dalam kasih Tuhan, di mana kita akan menerima satu perenungan pagi ini yang tertulis dalam Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian: carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pada ayat 3 ini dalam Sefanya pasal 2 ini mempunyai latar belakang di mana pada masa itu orang-orang Yehuda dan Yerusalem memiliki keempat hal kepribadian yang menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan anjurkan supaya cari Tuhan, supaya terlindung dari murka Tuhan. Ada apa dengan Yehuda dan Yerusalem? Mereka sudah berbalik dari Tuhan dan tidak lagi mencari Tuhan. Itu terdalam pasal 1 ayat 6. Yang kedua, tidak lagi mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, mereka acuh tak acuh pada Tuhan. Di pasal 2 ayat 1. Dan mereka juga percaya kepada Allah, tetapi percaya juga kepada berhala-berhala. Seperti percaya mereka kepada peramal. Tentang peramal, di Imamat pasal 19 ayat 31 berkata, firman Allah berkata di sana, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka. Dengan demikian kamu menjadi najis. Jadi najis di hadapan Tuhan orang-orang yang suka keperamalan. Nah, di dalam Ulangan juga, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 13, apabila seseorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, dan setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan Allah akan menghalaukan mereka. Jadi kita sebagai umat Tuhan, dikatakan Tuhan orang-orang minta sesuatu atau petunjuk kepada peramal, itu kekejian bagi Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tentang kekejian itu artinya dibenci Tuhan. Jadi ini membuat hati Tuhan sangat murka kepada orang Yehuda Yerusalem pada masa itu, karena mereka setengah percaya kepada Tuhan, setengah mereka percaya kepada peramal. Nah, dampak dari perbuatan mereka itu, maka sedang menanti 5 murka untuk datang kepada Yehuda Yerusalem. Pertama, Tuhan akan menyapu bersih manusia dan hewan kalau mereka tidak bertobat. Kedua, harta kekayaan mereka akan dirampas. Dan ketiga, mereka mengerjakan sesuatu tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Karena apa? Mereka lakukan 4 hal. Dan yang keempat, Tuhan akan membuat kesusahan bagi mereka dan berjalan mereka seperti orang buta karena manusia. Dan yang kelima, kebinasaan yang dasar akan diadakan Tuhan. Nah, ini bukan saja bisa terjadi kepada orang Yehuda Yerusalem. Ini pun kalau kita sebagai umat Tuhan kita lakukan seperti dilakukan Yehuda Yerusalem ini, maka kita pun bisa memiliki dampak. Tetapi bila mana kita sadar dan bertobat, tidak melakukan hal itu, maka kita terlindung. Apalagi di zaman sekarang ini yang begitu menakutkan dengan berbagai virus. Tetapi kalau kita melakukan 3 hal, itu yang di Sefanya pasal 2 ayat 3, cari Tuhan. Nah, kita mencari Tuhan. Nah, cari apa yang dicari di dalam Tuhan? Kebenaran, firman Allah. Nah, di dalam Roma pasal 14 juga katakan bahwa kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, cari kebenaran dari Tuhan. Sebab kata nubuatan Amos pasal 8 ayat 11 akan ada nanti satu kali masa orang mencari firman Tuhan tapi tidak mendapatkan. Nah, selagi kesempatan ada, mari kita cari Tuhan, cari firman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cari keadilan. Kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita di hadapan Tuhan? Antara Tuhan dengan keinginan kita, apakah kita lebih baik adil pada diri kita sendiri daripada kepada Tuhan? Nah, di dalam Titus pasal 2 ayat 12 sampai 14 berkata, ia mendidik kita
supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beragama bijaksana, adil kepada Tuhan. Jadi sehingga kita tidak lebih cenderung mari saudari menjawab dalam apakah saya antara saya dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kerendahan. Perlu ada di dalam umat Yehuda dan Yerusalem, mereka tidak mau merendahkan. Oleh sebab Tuhan tegur dalam nubuatannya supaya mereka ada kerendahan. Yesus saja dalam Filipi pasal 2:8 dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bagaimana dengan Yesus yang punya surga, yang punya kekuasaan di seluruh dunia, dia mau merendahkan. Dan dikatakan juga oleh Paulus kepada jemaat Korintus pasal 8, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita miskin. Mari, Bapak Ibu Saudara, rendah hati itu katakan oleh Petrus Allah mengasihi dan juga dikatakan maksud juga orang inilah ketiga ini yang membuat kita terlindung dari dalam sepanjang pasal 2. Bila mana kita lakukan tiga ini, maka kita percaya iman kita akan terlindung dari segala kesulitan virus corona yang saya COVID-19. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan membimbing kita. Bila mana kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan, biarlah kiranya ketiga poin dalam firman menjadi kekuatan, menjadi baik bagi supaya firman ini menjadi kekuatan, menjadi satu pengujian rem dalam Yesus membantu kita dan darah Yesus melindungi kita dari segala penyakit musuh kita. Tuhan berkati dan Tuhan memberikan kita semua. Tuhan memberikan ekonomi di bangsa kita. Tuhan memberikan juga bangsa negara kita supaya kembali kita bebas dari karena Tuhan bilang selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas-tugas masing-masing. Tuhan Yesus Immanuel. Haleluya.